Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Kali ini, Bang Jet akan membahas film yang mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang kecelakaan pada saat naik jet ski di tengah laut. Di saat keadaan sedang kacau, mereka yang panik akhirnya melihat sebuah kapal nelayan yang datang mendekat dan menolong mereka. Namun pada saat mereka berhasil dinaikkan ke kapal tersebut, mereka malah ditawan. Dan ternyata si nelayan yang sudah menolong mereka merupakan komplotan sindikat yang suka menjual tubuh manusia secara ilegal. Lantas bisakah para pemuda tersebut selamat dari nelayan psikopat? Dan selamat datang di channel JM27. The boat. It's getting closer. Pada awal film, terlihat seorang wanita glowing bernama Kaya yang sedang menggoreng telur mata sapi untuk sang adik tercinta. Ketika akan sarapan, sang adik mengeluh dan sedih karena teringat sang ibu yang sudah almarhumah. Di sini Kaya mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau sang ibu tetap berada bersama mereka dan akan selalu menjaga mereka. What'd you dream about? You'll be looking after us, kid. Setelah itu, Kaya keluar dan menemui ayahnya untuk meminta izin karena Kaya akan pergi menemui bestinya yang bernama Tessa. Ketika sang ayah akan memberinya uang, Kaya tidak mau dan mengatakan kalau dirinya akan pulang nanti sore lalu segera pergi. Meeting Tessa. So, You and Tessa treat yourself. No, it's alright. Babe. Setibanya di sana, Kaya akhirnya bertemu dengan Tessa dan segera pergi menemui pacar Tessa yang bernama Julian. Di sini Julian juga mengenalkan temannya yang bernama Xander. My best bro Xander. Hello. Be spontaneous. Clock in what, like half an hour? Islands? Yeah, we'll be back before sunset. Ternyata Tessa dan Julian berniat untuk mengajak Kaya ke sebuah pulau Bahama. Mendengar itu, membuat Kaya ragu. Namun Tessa yang sudah birahi ingin dipompong Julian malah memaksa Kaya dan mereka pun segera pergi. Nervous? Setibanya di pulau tersebut, Tessa dan Julian terlihat sangat menikmati suasana di sana. Lalu terjadilah adu jigong antara mereka. Di sisi lain, Xander dan Kaya semakin dekat dan saling jatuh cinta. Tak ingin datang ke sini sia-sia, mereka semua memutuskan untuk berenang dan menikmati indahnya pantai di sana. Menyadari sebentar lagi akan malam, mereka pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, Julian yang ingin terlihat keren malah tancap gas dan ugal-ugalan. Lalu, yang terjadi... Julian, you're... Oh my god! Apakah Julian meninggoy? Insiden tersebut membuat Tessa sangat-sangat panik dan kena mental. Untung saja Kaya berhasil selamat. Dengan sekuat tenaga, Kaya menghampiri Tessa dan menolong Xander yang sedang terluka parah. Hold him up! What happened? No! Julian! Julian! Singkat cerita, sebelum matahari terbenam, mereka akhirnya melihat sebuah kapal yang melintas di dekat mereka.
Dengan sekuat tenaga, Kaya berteriak meminta pertolongan. Setelah berhasil dinaikkan ke atas kapal, sang nelayan bernama Ray. Dengan secepat kilat, Ray mulai menanyakan apa yang sebenarnya menimpa mereka. Di sini Kaya mulai menceritakan semuanya dan memberitahu kalau ada satu teman mereka yang hilang entah kemana. Lantas Kaya meminta Ray untuk segera membawa mereka kembali ke daratan karena Xander harus segera dilarikan ke rumah sakit. Mendengar itu, Ray berjanji untuk segera membawa mereka pergi, lalu masuk ke dalam. Are you sure? Yeah. Tak lama kemudian, Tessa yang Carlota bagaikan tetangga Mimin malah masuk ke dalam. Tessa! I'll be right back, okay? Di sini Kaya mulai merasa aneh karena sudah setengah jam Ray tak kunjung keluar dan keberadaan Tessa entah di mana. Tak ingin hal buruk menimpa Tessa, Kaya pun memeriksanya. Tak disangka, Kaya akhirnya bertemu dengan Ray. Lantas Kaya mulai menanyakan apakah Ray sudah menelpon bantuan. Lalu, yang terjadi. You wouldn't have lasted much longer. Setelah berhasil membius Kaya, Ray mengurung Kaya di ruang bawah kapal. Melihat itu, Xander yang sudah sekarat tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ray menyalakan mesin kapalnya dan pergi entah kemana. Tak lama kemudian, Kaya akhirnya sadar dan membangunkan Tessa. Di sini Kaya berusaha mencari jalan keluar agar bisa kabur dari sana. Namun keadaan di bawah sana membuat Tessa dan Kaya sangat-sangat ketakutan. Keesokan paginya, Ray membangunkan Kaya dan Tessa, lalu memberitahu mereka kalau dokter sudah datang. Takut mereka akan dimutilasi, Kaya memohon kepada Ray agar melepaskan mereka, mengingat dirinya yang mempunyai seorang adik laki-laki yang masih kecil dan sangat membutuhkan dirinya. Mendengar itu, Ray yang tidak mempunyai hati bagaikan saudara Mimin malah membacoti Kaya. He needs me. He's gonna be worried sick. Please. Please. Where are you taking us? Where's Xander? Please, they're hurt badly. They need a doctor. This is my goddamn boat. You won't comply once. No. Hey! 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 Open it! Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat sebuah kapal kecil yang akan mendekat dan itu merupakan si dokter yang Ray katakan. Di saat dokter itu berhasil naik ke kapal Ray, ia memeriksa keadaan Xander lalu meminta Ray untuk memberi Xander air. Setelah itu, si dokter yang kita panggil saja Boban bergegas turun ke bawah untuk melihat keadaan Tessa dan juga Kaya. Which one's hurt? One on the right. It's okay. Come on. Lie down. Yeah. Though she be but little, she... Setelah selesai, Boban mulai negosiasi dengan Ray, yang mana Boban akan membayar Tessa dan juga Kaya. Namun untuk harga Xander, Boban membayar dengan harga yang cukup murah, akibat keadaan Xander yang sudah sekarat. Mendengar itu, Ray pun mau, lantas Boban meminta Ray untuk merawat Kaya untuk sementara waktu, karena mereka akan menjual Kaya ke seorang pengacara kaya raya, yang sedang mencari jantung untuk anaknya. Fucking gold mine, my friend. He's looking to get a new liver. Got this lawyer, fan.
Well, the two injured ones aren't gonna make it. Singkat cerita, Boban Takbo yang tak ingin Xander meninggoy langsung mendatanginya dan mulai operasi. I think they tied him up. Melihat insiden itu, membuat Kaya dan Tessa semakin kena mental. Di sini Tessa yang menyesal karena sudah mengajak Kaya hingga berair seperti ini langsung meminta maaf. Tak ingin bernasib sama dengan Xander, Kaya berusaha mencari jalan keluar. Keesokan paginya, Ray dan Boban mengecek keadaan Tessa dan Kaya. Tak disangka, Ray mulai menyeret Tessa ke atas dan memukul Kaya hingga tak sadarkan diri. Saat malam porote, Boban mempersiapkan segalanya untuk mengirimkan Tessa ke alam barja. Di sini akhirnya Kaya berhasil keluar dan mulai mencari keberadaan Tessa. Di sisi lain, terlihat Boban yang mulai beraksi. Sementara itu, Kaya mencoba meminta bantuan menggunakan telepon yang ada di sana. Namun Kang sutradara yang ingin film ini semakin polote sudah pasti mempersulit jaringan. Tak putus asa, Kaya bergegas mencari sesuatu untuk melakukan perlawanan. Setelah menemukan crossbow, Kaya yang melihat Tessa akan segera dioperasi mendekatinya secara diam-diam. Dan yang terjadi... Polote sekali, Boban yang ingin kaya raya akhirnya kembali ke alam barja. Tak lama kemudian, Ray yang ingin membantu Boban terkejut mendapati Boban yang sudah tak bernyawa. Merasa Kaya dan Tessa berhasil kabur, Ray bergegas mencari mereka. Sementara itu, Kaya dan Tessa sedang berusaha naik ke kapal Boban untuk pergi dari sana. Namun luka di perut Tessa yang mulai memburuk membuat Tessa semakin kesakitan dan lemah. Di sini Tessa meminta Kaya untuk meninggalkannya. Dengan berat hati, Kaya pun pergi dan berjanji untuk kembali menyelamatkan Tessa. I'm not leaving you. Please go, Kaya. I'll come back for you. Setelah berhasil naik ke kapal Boban, Kaya berusaha mencari telepon agar bisa meminta bantuan. Tanpa sengaja, Kaya melihat foto orang-orang tak berdosa yang sudah Boban jual. Hingga akhirnya Kaya berhasil terhubung dengan petugas penjaga pantai di pulau tersebut. Di sini sang petugas menyuruh Kaya untuk mencari Suar agar mereka bisa menemukan lokasi Kaya. Setelah berhasil menemukan Suar, Kaya diminta untuk membuang Suar tersebut ke air. Sementara itu, Ray berhasil masuk ke kapal tersebut, lalu mencari keberadaan Kaya. Di saat Ray berhasil menemukan Kaya, yang terjadi... Ketika sudah sekarat, Kaya berpura-pura ingin mentransfer jigongnya. Melihat itu, Ray yang sudah jatuh cinta kepada Kaya saat pandangan pertama malah tergoda. Dan yang terjadi...
Sayang sekali, cinta bertepuk sebelah tangan. Ray pun kembali ke alam barzah dengan tragis. Keesokan paginya, tim Ladusing barulah datang dan menyelamatkan Kaya. Di sini mereka juga menemukan Tessa yang masih hidup. Kemudian segera membawa Kaya dan Tessa ke rumah sakit. Film pun tamat. Bagaimana plot sekali bukan? Karena kebiraian Tessa membuatnya dan Kaya malah bernasib sial. Dan jika kalian suka dengan pembawaan Mimin, silakan like dan subscribe.